Kenalkan, nama saya Jason Claudio Suoro, mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Tingkat Keberhasilan Kelas Daring di Tengah Pandemi Virus Corona bagi Mahasiswa. Daftar isinya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan juga saran. Pertama ada pendahuluan. Beberapa bulan belakangan ini, dunia sedang dilanda musibah, yaitu adanya wabah virus yang menyerang manusia dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Wabah ini bernama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini. Seluruh kegiatan di dunia terkena dampaknya, mulai dari sektor perekonomian, pangan, transportasi, dan masih banyak sektor lainnya yang terkena dampak COVID-19. Kegiatan pendidikan pun terhambat karena adanya wabah ini. Mulai dari jenjang TK sampai perguruan tinggi, merubah segala sistem kegiatannya menjadi bersistem daring. Hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia juga mengubah sistem kelasnya menjadi sistem daring. Kelas daring dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari online meeting, video call, presentasi, atau bisa juga menonton video yang diberikan oleh dosen. Media yang dipakai juga beragam, seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, WebEx Meet, dan ada juga yang memakai website yang disediakan oleh universitas masing-masing. Banyak keluhan yang diberikan mahasiswa mengenai kelas daring ini. Peran dosen memang lebih berat untuk tercapainya keefektifan dalam belajar. Walaupun dosen sudah memaksimalkan metodenya di dalam kelas, masih banyak mahasiswa yang mengeluh tentang kelas daring dari banyak aspek. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kuliah daring bagi mahasiswa yang telah dilakukan selama pandemi ini, penulis membuat penelitian tentang tingkat keberhasilan kuliah daring di tengah pandemi virus corona bagi mahasiswa. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analitik dengan memberikan kuesioner yang mengambil sampel dari beberapa mahasiswa di 9 universitas berbeda yang berjumlah 20 mahasiswa. Sampel tersebut dipilih dengan metode random sampling. Kuesioner dibuat menggunakan aplikasi Google Form dan disebarkan secara online. Berikut adalah universitas yang mahasiswanya terlibat dalam pembuatan penelitian ini. Ada Universitas Brawijaya, Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, Universitas Udayana di Bali, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Prajajaran, Universitas Erlangga, dan Universitas Indonesia. Yang pertama, ada universitas yang menerapkan kelas daring. 100% universitas menggunakan metode kelas daring. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kuliah daring adalah pendidikan jarak jauh yang merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Undang-undang tersebut mendukung adanya kelas daring di tengah pandemi virus corona yang sedang terjadi saat ini. Terkait penyampaian dan penerimaan materi. Ada 20% mahasiswa yang dapat menerima materi dengan baik. Berikutnya ada 35% yang biasa saja, dan mayoritas ada 45% mahasiswa yang tidak dapat menerima materinya dengan baik. Menurut ahli, masalah penangkapan materi bisa bergantung juga pada kemampuan masing-masing individu, tapi juga bisa terkait dengan faktor eksternalnya dari masing-masing individu. Terkait adanya kendala saat kelas daring. 95% dari sampel memiliki kendala saat adanya kelas daring, sedangkan 5%-nya tidak. Menurut ahli, memang hal ini wajar terjadi. Banyak alasan untuk terjadinya kendala ini. Menurut Cael Dillon dan Cael Gunawardena menyebutkan,
Terdapat 3 hal yang dapat menentukan efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama, ada teknologi. Dalam hal ini, pelajar harus mempunyai akses yang mudah terhadap jaringan dengan waktu seminim mungkin. Kedua, karakteristik pengajar. Pengajar memegang peran penting dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Ketiga, karakteristik mahasiswanya sendiri. Berikut adalah macam-macam kendala yang dirasakan oleh mahasiswa saat kelas daring. Yang pertama, ada kurangnya sosialisasi dari universitas. Yang kedua, ada koneksinya yang lambat. Yang ketiga, kurangnya fasilitas yang dimiliki. Keempat, keterbatasan interaksi antar mahasiswa saat kelas daring. Berikutnya, ada keterbatasan kuota internet. Lalu ada penyampaian dosen yang kurang jelas saat kelas daring. Lalu ada terdapat masalah aplikasi-aplikasi yang digunakan saat kelas daring. Berikut terkait tingkat keberhasilan saat kelas daring. 80% dari sampel bilang kalau kelas daring tersebut belum berhasil, dan 20% bilang sudah berhasil. Kesimpulannya, seluruh universitas di Indonesia sudah memakai metode kelas daring. Yang kedua, mahasiswa tidak dapat menerima materi dengan baik saat kelas daring. Yang ketiga, ada kendala saat kelas daring. 4. Kendala yang paling sering dirasakan mahasiswa adalah penyampaian dosen yang kurang jelas saat kelas daring. Yang kelima, kelas daring belum berhasil di kalangan mahasiswa di Indonesia. Sarannya, yang pertama, kepada pihak universitas, harus lebih memberi fasilitas bagi mahasiswanya untuk melakukan kelas daring di tengah pandemi virus corona. Yang kedua, bagi pihak dosen, lebih mampu memperhatikan pendapat mahasiswa untuk membuat kelas daring lebih efektif ke depannya. Yang ketiga, bagi pihak pemerintah seharusnya menyisihkan dana yang lebih untuk sektor pendidikan agar kegiatan kelas daring di tengah pandemi virus corona ini lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.